Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan makna adorasi sebagai saat kita selalu percaya akan kebaikan Tuhan. Kita selalu percaya akan kebaikan Tuhan. Renungan ini dipicu oleh pengalaman perempuan Kanaan yang percaya pada Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai ayat 28. Ketika perempuan itu terus berseru kepada Tuhan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus tidak menjawab. Para murid bahkan meminta Tuhan agar perempuan itu diusir, disuruh pergi karena berteriak-teriak terus, berbeki. Lalu suatu saat Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat, menyembah Dia. Menyembah di sini tentu saja adalah seperti kita beradorasi, adorare, menyembah. Dengan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kita pun dalam adorasi, kalau sedang memiliki persoalan-persoalan yang ingin kita mohonkan diselesaikan, ada keprihatinan, ada wujud doa permohonan, pasti kita mohon pada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi kita sering mengalami seperti perempuan Kanaan tadi. Ketika Tuhan sepertinya tidak menjawab, bahkan sepertinya diam saja. Kita memandang sakramen Maha Kudus, tetapi seolah-olah Tuhan tidak komentar, tidak memberi jawaban atau janji, "Ya, itu doamu akan dikabulkan besok Selasa," misalnya. Enggak. Perempuan Kanaan itu mengalami dinamika. Sepertinya Yesus itu tidak ambil pusing, tidak peduli dengan dia. Waktu perempuan itu menyembah Tuhan dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku," Yesus menjawab malah sedikit mengejek atau merendahkan, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Coba pada tahap ini perempuan itu kayak direndahkan. Pertama didiamkan. Lalu jawaban Tuhan juga gak enak didengar. "Aku hanya diutus untuk orang-orang Israel." Sementara perempuan itu orang Kanaan, orang yang bagi orang Yahudi waktu itu adalah orang kafir, orang yang tidak punya hak atas janji Allah, perjanjian lama, atas Yahweh umat Israel. Nah sekarang kok minta-minta kepada Tuhan yang dari orang Yahudi. Tetapi lihat, Yesus tidak hanya menjawab seperti itu, bahkan ketika perempuan itu sudah mau beradorasi, menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku," Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi orang yang percaya, orang yang beriman penuh seperti perempuan itu, dia malah menjawab kepada Tuhan dengan humor, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Perempuan itu membiarkan Yesus dalam tanda kutip menguji dia. Perempuan itu tidak tersinggung ketika Tuhan tidak menjawab, ketika Tuhan tidak segera memberikan jawaban terkabulnya doanya untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Tapi perempuan itu malah penuh iman dan penuh humor sambil mengatakan, "Benar Tuhan, namun anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Pada saat kemudian terdengarlah sabda yang sungguh-sungguh dinantikan. Lalu Yesus tiba-tiba mengubah cara bicaranya yang lembut, menjadi sejuk, meneguhkan sambil berkata, "Hai ibu, besarlah imanmu,
jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan saat itu juga anaknya sembuh. Kita sering mengalami saat adorasi dengan permohonan-permohonan tertentu, doa kita sepertinya tidak terkabul juga. Tiap hari kita adorasi, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, mungkin lalu lebih dari berbulan-bulan adorasi. Ada doa yang tidak pernah terjawab oleh Tuhan. Untuk orang yang imannya tidak kuat, maka dia akan menyerah. Mungkin dia bisa seperti bayangan saya seandainya perempuan Kanaan tadi bukan orang yang hebat dalam iman, mungkin dia bisa ganti marah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau itu katanya penuh pengasih, penyayang. Engkau itu katanya sudah berkhotbah harus mengasihi siapapun, bahkan mengasihi musuh. Mengapa jawabanmu kepada saya begitu tidak enak didengar? Berarti engkau tidak melaksanakan sendiri apa yang menjadi sabdamu. Perempuan itu mungkin bisa begitu. Pada waktu Tuhan mengatakan, aku diutus hanya untuk orang Israel. Lalu dia mengatakan, tidak layak makanan roti sediakan untuk anak malah diberikan kepada anjing. Perempuan itu punya rahasia dalam imannya, yaitu selalu percaya akan kebaikan Tuhan. Saudara-saudari, adorasi adalah cara kita mengungkapkan keyakinan iman tersebut. Selalu percaya akan kebaikan Tuhan. Juga kalau Tuhan tampaknya diam, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Pada waktunya Dia akan menjawab kita, memberikan kelegaan kepada kita. Tidak selalu berupa persis apa yang kita mohon, tapi selalu memberikan anugerah yang sering melampaui apa yang kita mohon. Anugerah yang ternyata jauh lebih baik dan lebih istimewa dari yang kita mohon. Tapi Tuhan sungguh tetap baik dan tetap akan memberikan yang terbaik. Kapannya kita serahkan pada kebijaksanaan Tuhan, karena Tuhan tahu waktu dan tempat yang paling baik untuk kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Selamat siang Ibu Bapa dan saudari-saudara sekalian yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Para devosan kerahiman yang sudah sekian lama setia mengikuti acara ibadat kerahiman ilahi di live streaming Adorasi Abadi Puspita, kami beritahukan bahwa pada bulan Agustus ini kami mau mengajak Anda sekalian bergabung dengan acara yang kami khususkan buat negara dan bangsa Indonesia berkaitan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Oleh karena itu, marilah, ajaklah saudara-saudara, teman-teman Anda ikut menyediakan waktu untuk berdoa dan mempersembahkan silih dengan satu intensi, wujud yang utama, mempersembahkan bangsa dan negara Indonesia bersama pimpinannya Bapak Presiden Joko Widodo agar dapat melewati masa-masa sulit saat ini di kala ada pandemi virus COVID maupun tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi, sehingga
kami berusaha memohon kepada Yesus Sang Kerahiman Ilahi agar mencurahkan kerahimannya bagi bangsa dan negara kita. Untuk itu sangat diperlukan partisipasi Anda. Marilah saudari-saudaraku, kita mau berdoa ibadat kerahiman ilahi setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore dengan 9 hari sebelum tanggal 17, yaitu tanggal 8 sampai 16 Agustus, dan ditutup pada hari H tanggal 17 Agustus yang akan datang. Berarti 10 hari. Dan untuk itu kami berterima kasih dan bersyukur kali ini kami berkolaborasi bersama komunitas Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya yang diketuai oleh Bapak Rubianto. Terima kasih Pak Rubi untuk partisipasinya, dan juga nanti akan dipimpin oleh PDKI paroki setiap hari, PDKI yang berlainan. Untuk itu kami sangat menghargai partisipasi Anda dalam menuntun, memimpin ibadat kerahiman ilahi ini. Marilah kita yakin doa dan silih kita pasti akan berbuah bagi keselamatan kita semua yang berada di negara Indonesia, yang memberi kita kesempatan untuk beribadah dengan leluasa dan bebas ini. Terima kasih sekali lagi. Mari kita persembahkan doa-doa kita ini dengan penuh keyakinan dan cinta akan rahmat kerahiman ilahi yang dicurahkan Tuhan Yesus nantinya buat negara dan bangsa kita. Selamat bergabung dalam ibadat khusus kerahiman ilahi ini tanggal 8 sampai 17 Agustus jam 3 sampai jam 4. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Saya Rubianto, Ketua PDKI Keuskupan Surabaya, pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Rahim, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita, bangsa dan warga Indonesia, boleh merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun dalam situasi pandemik COVID-19, kita tetap patut bersyukur dan berterima kasih atas rahmat, bimbingan, dan kesehatan yang kita miliki bersama sampai dengan saat ini. Kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok kategorial Puspita yang telah mengajak kami berkolaborasi untuk melakukan doa jam kerahiman serta ibadat kerahiman ilahi dalam menyambut dan menyongsong kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua para romo, para imam yang telah mendukung kegiatan acara ibadat ini, serta tak lupa kami sampaikan kepada semua para devosan kerahiman ilahi, paroki-paroki yang juga ambil bagian dalam acara ibadat kerahiman ilahi ini. Sungguh, ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami, dan kami sungguh sangat dapat bersyukur
serta mewartakan kerahiman ilahi ini melalui media bersama teman-teman dari kelompok kategorial Puspita. Selamat dan profisiat untuk acara bersama ini, dan harapan ke depan kita masih bisa tetap berkolaborasi untuk acara-acara doa serta syukur yang lain melalui kelompok-kelompok kategorial yang ada di Keuskupan Surabaya ini. Sekali lagi, kami atas nama Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya berterima kasih untuk semuanya yang boleh kami lalui hingga saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita memulai ibadat kerahiman ilahi untuk menyambut 75 tahun Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sabda Yesus kepada Santa Faustina, pada pukul 3 sore, mohonkanlah kerahimanku, khususnya untuk orang-orang berdosa, dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Putriku, berusahalah sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib pada jam ini. Asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Kalau tidak mungkin melaksanakan jalan salib, sekurang-kurangnya masuklah ke kapel barang sejenak dan sembahlah hatiku yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Dan kalau untuk masuk ke kapel pun tidak mungkin, dimanapun kebetulan engkau berada, benamkanlah dirimu dalam doa, biarpun hanya sebentar. Aku menuntut penghormatan terhadap kerahimanku dari setiap makhluk, terutama dari engkau, karena kepadamulah aku telah memberikan pemahaman yang paling mendalam tentang misteri ini. dalam buku harian Santa Faustina, tepatnya nomor 1320, Yesus berpesan pada Santa Faustina agar kita pada pukul 3 petang dapat berhenti sejenak dari segala aktivitas untuk masuk dalam kerahimannya dengan mengenang akan penderitaan, sengsara, dan wafatnya. Aku akan mengizinkan engkau masuk
pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Maka, mari kita bersama pada saat dan dalam jam kerahiman ini, memohon rahmat kerahimannya bagi kita masing-masing, keluarga, sesama, para imam, biarawan dan biarawati, pemimpin pemerintahan, dan teristimewa bangsa dan negara kita tercinta Indonesia yang akan memasuki ulang tahunnya yang ke-75 tahun. Semoga bangsa ini dan kita semua bebas dari segala wabah, terutama pandemi COVID-19, dan kita semua dapat kembali beraktivitas dengan baik, dan semua kembali menjadi normal, serta bangsa dan negara Indonesia ini semakin diberkati dengan kedamaian, kerukunan, juga kesejahteraan. Marilah saat ini kita mau membenamkan semua yang kita doakan, khususnya bangsa dan negara kita, Indonesia, dan seluruh dunia dalam hati Yesus yang Maha Agung. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, dari kematian yang tak terselami, naungilah segenap dunia, dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus Raja kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Marilah kita hening sejenak. Kita mempersembahkan wujud pribadi dan semua yang kita doakan. Khususnya kita mau mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai jalan salib singkat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sesuai dengan pesan-Mu kepada Santa Faustina, aku ingin mengadakan jalan salib pada jam Engkau wafat di salib. Izinkanlah aku masuk ke dalam misteri sengsara-Mu, bukti kerahiman-Mu. Bunda Maria, jadilah penuntunku selama doa ini. Perhentian pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku tidak menghakimi siapa saja, sesuai dengan amanat-Mu sendiri.
Perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku memandang salib dari sudut kerahiman Allah dan memikulnya dengan kasih. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku bertobat setiap hari, bangun kembali dari dosa, serta menjadi manusia yang baik. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku menjalani hidup di bumi ini bersamamu dan bersama bundamu yang tercinta. Perhentian kelima. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku menerima kehendak Allah, termasuk yang tidak kupahami sekalipun. Perhentian keenam. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku melihat kebutuhan orang lain, patahkan cinta diriku serta ketidakpedulianku. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku menyesali dosaku dan berilah kekuatan baru untuk memeranginya selalu. Perhentian ke-8. Yesus ditangisi para perempuan Yerusalem. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus,
ajarilah aku cara memanfaatkan waktuku di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku memandang sengsara dan luka-Mu sebagai sumber rahmat bagi seluruh dunia. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku hidup murni. Ampunilah segala dosaku, agar kelak aku boleh memandang diri-Mu. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku bersikap seperti Engkau yang rela mengampuni orang yang memaku tubuh-Mu. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku selalu menyerahkan diriku kepadamu, khususnya di saat ajalku tiba. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku kasih sejati, agar aku pantas kelak dirangkul oleh-Mu dan dipeluk oleh bunda-Mu. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus, ajarilah aku melekat kepadamu begitu rupa, sehingga hidup dan matiku seluruhnya bagi-Mu saja. Marilah kita tutup dengan doa. Yesus, Juru Selamat, terima kasih atas semua rahmat yang Engkau limpahkan kepadaku
lewat jalan salib ini. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah dunia. Bunda Maria, doakanlah aku yang berdosa ini. Mari kita nyatakan sesal dan tobat kita bersama-sama. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan, sengsara dan wafat putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, limpahkanlah kerahiman-Mu kepada kami, orang berdosa ini, dan pada mereka yang kami doakan saat ini, juga khususnya bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, yang akan memasuki usianya ke-75 tahun. Biarlah sinar rahmat-Mu sendiri yang menerangi kami semua, serta bangsa dan negara Indonesia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan mereka yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam suatu kegiatan gathering family atau family gathering, ada seorang bapak yang memberikan kesaksian
sebagai berikut. Ia menceritakan bagaimana pergulatan bapak ini beserta keluarganya di dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Ia menceritakan bagaimana pada awalnya ketika ia menikah dengan istrinya, kehidupannya sungguh-sungguh bahagia. Ketika baru menikah, semuanya terasa indah. Punya istri yang perhatian, mereka berdua juga saling mengisi satu sama lain. Lalu seiring berjalannya waktu, mereka dikaruniai anak. Anak pertama, ya mereka masih baik-baik saja, masih fine-fine saja, malah tambah harmonis. Lalu kemudian anak kedua. Nah, inilah mulai sedikit muncul sedikit masalah. Ya, karena anak pertama sudah mulai mau masuk ke playgroup, anak kedua lahir. Seiring berjalannya waktu, anak-anak semakin bertumbuh, lalu mereka juga berdua mulai sekolah. Ya. Yang besar sudah mulai SMP, yang kecil masuk TK. Namun di tengah berjalannya waktu, di pekerjaan bapak ini ada pengurangan pegawai. Bukan karena COVID ini ya, waktu itu belum ada COVID ya. Jadi ada pengurangan pegawai. Dan bapak ini kena imbas di PHK. Bapak ini sungguh kelimpungan. Ketika dia di PHK, ya memang diberikan pesangon ya, yang cukup dari perusahaan. Namun seiring berjalannya waktu, uang ini semakin habis. Apalagi sang istri tidak bekerja. Kebutuhan rumah tangga juga semakin banyak. Sehingga yang terjadi adalah uring-uringan. Bapak dan ibu sering uring-uringan. Ya. Bahkan tak jarang juga sampai main tangan segala bapak ini. Di tengah kebingungan itu, bapak itu ingin bunuh diri. Gak kuat aku menghadapi ini semua, lebih baik aku mati. Namun bersyukur karena bapak ini gak jadi bunuh diri ya. Begitu pula dengan sang istri, ya uring-uringan terus dengan suaminya. Lalu seiring berjalannya waktu, mereka berusaha ini, berusaha itu, tetapi seringkali terjadi adalah kegagalan. Maka terus-menerus uring-uringan. Hingga suatu saat mereka mengikuti suatu kegiatan camp keluarga. Mereka mengikuti camp keluarga, diajak oleh seorang teman, mereka ikut. Ya mereka waktu itu berpikir, ya siapa tahu di camp keluarga ini nanti kita menemukan solusi. Mereka ikut camp keluarga ini. Dan di sana terjadilah proses rekonsiliasi. Bapak dan ibu ini akhirnya mulai menyadari akan kebesaran Tuhan yang masih melindungi keluarga ini. Bapak ini juga bersyukur karena meskipun dengan prahara seperti itu, situasi seperti itu, anak-anak toh masih tetap bisa sekolah meskipun nunggak ya, uang sekolahnya nunggak, tapi masih bisa sekolah. Lalu kemudian setelah pulang dari camp tersebut, bapak dan ibu ini punya komitmen bersama untuk mari kita mulai membenahi keluarga kita. Lalu seiring berjalannya waktu, bapak ini pun juga mulai mendapatkan pekerjaan kembali. Dan si ibu membantu bapak ini dengan berjualan secara online. Lama-kelamaan mereka berdua akhirnya bisa kembali menemukan keutuhan dan keharmonisan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita petik dan kita pelajari dari peristiwa ini? Saudara-saudara, kadangkala permasalahan kehidupan selalu ada dalam kehidupan kita.
Semua orang pasti punya masalah. Namun ketika ia mengandalkan Yesus dan peka akan kehadiran Tuhan, maka segala sesuatu dapat teratasi dengan baik. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengarkan hal itu pula. Bagaimana para murid yang saat itu berada di tengah-tengah gelombang angin sakal. Mereka ketakutan. Dan dalam kondisi ketakutan itu mereka lupa bahwa ada Yesus. Meskipun saat itu Yesus secara fisik tidak bersama-sama mereka, tapi mereka lupa ada Yesus. Maka ketika Yesus berjalan di tengah air, mereka bukan melihat Yesus, tetapi mereka seolah-olah melihat hantu. Maka mereka berteriak-teriak, itu hantu. Namun Yesus mengatakan, akulah ini, jangan takut. Dan Petrus secara spontan mengatakan, kalau engkau Yesus, biarkan aku datang kepadamu. Dan Yesus mengatakan, ya silahkan, mari datang kepadaku. Dan ketika Petrus sungguh-sungguh percaya pada Yesus, ia bisa berjalan di atas air. Namun ketika ia mulai ragu, ketika ia mulai bimbang, ia tenggelam. Namun Yesus yang Maha Rahim, Yesus yang penuh kasih, mengatakan kepada Petrus, mari. Dengan mengulurkan tangannya, peganglah tanganku. Dan Petrus dan Yesus akhirnya bisa berjalan bersama-sama di atas air. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh terfokus pada Yesus, ia mengulurkan tangannya kepada kita. Ia akan memberikan jalan kepada kita. Meskipun masalah itu tetap ada, tetapi bersama dengan Yesus kita akan memperoleh kepuasan. Bersama Yesus kita akan memperoleh keselamatan. Bersama Yesus kita akan memperoleh kebahagiaan. Karena ia sendiri mengatakan, carilah maka engkau akan mendapat, mintalah maka engkau akan diberi, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan dengan terang Roh Kudus, agar supaya Tuhan kita sungguh-sungguh dapat merasakan Tuhan yang menyapa kita, Tuhan yang mengulurkan tangannya kepada kita. Mari kita mohon dalam doa-doa kita, dalam iman kita, karena ia dengan setia akan membantu kita dalam segala persoalan kehidupan kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk dalam kurunka kerahiman ilahi. Mari kita daraskan, diawali dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal,
kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Doa umat. Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah Sang Kerahiman itu sendiri. Kami mempersembahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini ke dalam tangan belas kasih kerahiman-Mu. Sertai dan lindungi kami sebagai warga bangsa Indonesia, jauh dari segala musibah pandemi dan perpecahan. Tetapi sebaliknya, berikan rahmat kerukunan, kedamaian, serta kesejahteraan. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim, arahkanlah tatapan lembut mata-Mu, serta rengkulah kami dalam belas kasih-Mu, agar kami senantiasa selalu merasa aman, tentram dan nyaman hidup secara rukun dan saling menghormati di bumi Indonesia yang beragam akan suku, golongan dan agama ini. Sertai para pemimpin negara kami dengan rahmat kebijaksanaan dalam membawa Indonesia semakin baik dan berkembang. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, Uskup kami, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, RD Antonius Padua Dwijoko, dan semua para imam, biarawan dan biarawati. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku bagi kepentingan masing-masing. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya. Amin. Mari kita masuk dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah penyelamat para bangsa, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihan-Mu yang sudah dilahirkan kembali dalam sakramen baptis. Terimalah dan ampuni kami. Janganlah perhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kepercayaan kami padamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga doa-doa kita yang kita panjatkan datangkan berkat limpah bagi keselamatan kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini berat kerahiman kita sudah syukur kepada Allah. Marilah kita diutus. Yesus, Kau andalanku,
Sahabat kerahiman, sebelum kita masuk dalam keheningan batin dan kesendirian bersama Yesus yang bertahta dalam sakramen Maha Kudus, mari terlebih dahulu kita merenungkan kebaikan Allah yang tak terhingga dalam menciptakan umat manusia. Ya Allah, dalam kerahiman-Mu, Engkau berkenan menciptakan manusia dari kehampaan, dan dengan murah hati Engkau telah memberikan kepadanya kodrat serta rahmat. Tetapi penciptaan itu tampak terlalu kecil untuk kebaikan-Mu yang tak terbatas. Dalam kerahiman-Mu, oh Tuhan, Engkau memberi kami kehidupan abadi. Engkau menerima kami dalam kebahagiaan-Mu yang abadi dan mengikut sertakan kami dalam kehidupan batin-Mu. Dan Engkau melakukan semua ini melulu karena kerahiman-Mu. Engkau melimpahkan anugerah rahmat-Mu atas kami hanya karena Engkau baik dan penuh cinta. Untuk menjadi bahagia, Engkau sama sekali tidak membutuhkan kami, tetapi Engkau, oh Tuhan, ingin membagikan kebahagiaan-Mu sendiri kepada kami. Tetapi kami manusia tidak tahan uji. Mestinya Engkau dapat menghukum manusia seperti para malaikat dengan penolakan kekal. Tetapi di sini tampaklah kerahiman-Mu dan lubuk hati-Mu sendiri tergerak oleh iba yang besar, sehingga Engkau berjanji untuk memulihkan keselamatan kami. Karena lubuk kerahiman-Mu yang tak terselami, Engkau tidak menghukum kami sebagaimana mestinya. Semoga kerahiman-Mu dimuliakan, oh Tuhan. Kami akan memujinya sepanjang segala abad. Para malaikat pun terpesona menyaksikan besarnya kerahiman yang Engkau tunjukkan kepada umat manusia. Semoga Engkau disembah, oh Allah kami yang Maha Rahim, oh Tuhan dan Pencipta yang Maha Kuasa. Dengan kerendahan hati yang mendalam, kami memuji Engkau sambil membenamkan diri dalam samudera kealahan-Mu.